فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga atas karunia dan nikmatnya jualah kita masih bisa melangkahkan kaki mendatangi majelis ilmu ini. Dan mendatangi majelis ilmu adalah satu amal yang sungguh sangat utama. Memang majelis ilmu ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya keistimewaan. Sebab keutamaannya itu tidak hanya pada saat kita mulai majelis ilmunya, mulai pengajiannya, bukan hanya dimulai di situ, tapi sebelum kita mulai saja itu sudah mendapatkan pahala. Kapan itu? Tatkala kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki, itu sudah merupakan kebaikan. Makanya di dalam sebuah hadis itu disebutkan, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maksudnya keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu berada di dalam fisabilillah sampai nanti dia pulang kembali. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak usah khawatir kita apa yang kita alami selama kita bermajelis ilmu ini, itu semua mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Letih, penatnya kita, capeknya kita duduk di majelis ilmu ini, insyaallah menjadi kebaikan. Termasuk juga ngantuk-ngantuknya kita, insyaallah menjadi kebaikan. Ya. Bahkan mungkin pulang, ya, tapi tentu tidak kita inginkan tapi jikalau tak jadi sesuatu pada kita, misalnya kita tak tusuk duri kah, tak pleset kah, ya, semua itu insyaallah menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan bagi kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang istiqamah
berpegang teguh di atas jalan sunnah beliau, di atas jalan agama yang beliau bawa, dan mudah-mudahan kita tak masuk di antara umat-umat beliau yang kelak diizinkan untuk membersamai beliau di dalam jannah, dan semoga kita tak masuk nanti umat-umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kecintaan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sedang diuji. Bagaimana kita melihat Al-Mustafa, manusia terbaik, manusia pilihan, manusia terbaik sepanjang zaman, itu saat ini sedang menjadi topik perbincangan dunia. Ini akibat satu peristiwa yang terjadi di Perancis, yang sesungguhnya ini bukan peristiwa pertama, tapi rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kemudian memang dilatar belakangi kebencian kepada Islam dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad digambarkan, divisualisasi saja itu tidak boleh, apalagi kemudian divisualisasi dengan hal-hal yang negatif. Ini adalah sebuah bentuk penistaan dan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya khusus di pekan ini di beberapa tempat saya mengangkat satu tema yang sama, terkait dengan bagaimana perasaan kita terhadap penghinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa ini kita lakukan? Sebab inilah bentuk minimal yang kita bisa lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya pribadi misalnya tidak punya kekuasaan untuk bisa lebih daripada ini. Saya hanya kemudian bisa memanfaatkan mimbar-mimbar pengajian ini untuk menyampaikan hal ini. Saya bukan penguasa yang kemudian bisa mengambil kebijakan putus hubungan diplomatik dengan Perancis. Saya bukan kepala negara yang bisa kemudian memulangkan dubes Perancis itu, lalu kemudian mengambil dubes kita pulang ke Indonesia. Bukan, kita bukan itu. Kita bisanya cuma mengutuk, mengecam, itu yang bisa kita lakukan karena kita rakyat biasa. Makanya kalau pemerintah hanya bisa mengutuk dan mengecam aja belum hebat. Itu kerjaan rakyat biasa. Harusnya ada satu tindakan strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apalagi sudah mendapatkan dukungan. Ya, majelis ulama kita sudah mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk-produk Perancis, sekaligus juga menaik duta besar kita dan memulangkan duta besar Perancis. Sudah dapat dukungan dari ulamanya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya bisa. Tapi paling tidak inilah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa. Sebab mudah-mudahan ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Maka Rasulullah balik bertanya, "Apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau persiapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat itu?" Laki-laki itu mengatakan, "Tidak ada yang aku persiapkan wahai Rasulullah. Tidak ada yang aku persiapkan kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Apa kata Nabi? Nabi kemudian bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kata Nabi, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai.
Mudah-mudahan sebab kecintaan kita kepada Rasulullah inilah kita bisa berharap untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah, di dalam surga. Makanya ketika mendengar hadis itu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, amalku mungkin tak sama dengan amalnya Abu Bakar dan Umar, tapi aku mencintai mereka. Oleh sebab itu aku berharap bisa bersama dengan mereka nanti. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mungkin kalau bicara tentang sunnah Nabi, masih banyak sunnah Nabi yang kita abaikan, masih banyak sunnah Nabi yang kemudian kita tinggalkan. Kalau masih banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan, maka paling tidak kita berharap dengan kecintaan kepada Nabi. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perasaan kita tak terima, perasaan sakit hati kita, marah kita tatkala Nabi kita yang mulia, manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, itu direndahkan dan kemudian dihinakan. Tidaklah mereka yang kemudian tidak merasa apa-apa ketika, atau diam-diam saja, atau biasa saja di dalam hati mereka tatkala nabinya direndahkan, padahal di satu sisi mereka mengaku muslim. Ketahuilah telah nyata kemunafikan di dalam diri mereka. Dan kita menyaksikan hari ini masih ada perilaku semacam itu, dengan melemparkan berbagai macam syubhat, keancuan di dalam berfikir. Ada yang mengatakan bahwa sudahlah kita maafkan saja, tidak usah kemudian marah. Rasulullah saja sejak dahulu juga kemudian dihina, dilecehkan. Nabi tetap mulia, Nabi tak pernah marah, Nabi bersabar. Ya, sekilas ini baik, sekilas mungkin ini benar, tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk sebuah syubhat. Ada beberapa hal yang ingin kita jawab. Yang pertama, ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dinukil oleh orang-orang itu, tatkala beliau mungkin dilempari kotoran unta, beliau kemudian bersabar. Maka yang pertama yang bisa kita jawab, ketahuilah tatkala itu umat Islam di Mekah masih tak tindas. Umat Islam jumlahnya sedikit, memang tak memungkinkan untuk melawan. Itu satu. Ya, ini bukan berarti kemudian menerima pasrah begitu saja, ya, dengan berbagai macam bentuk penghinaan, bukan. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pribadinya yang dilecehkan, dihina, memang beliau bersabar. Tapi tatkala identitas agama, kemuliaan agama ini yang dinistakan, maka kita lihat, ambil satu contoh kasus. Nah, ini contoh kasus ini mirip seperti apa yang terjadi saat ini. Suatu ketika, ya, di Madinah pada tahun kedua Hijrah, kalau tidak salah ini setelah perang Badar. Bagaimana ketika itu kan kaum muslimin di Madinah juga hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada piagam Madinah yang menjadi kesepakatan bersama pada saat itu. Dan ada 3 kabilah Yahudi pada saat itu. Kabilah apa saja? Bapak, ya, 3 kabilah Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir.
tiga itu. Nah, ini kisahnya dengan Bani Qainuqa. Waktu itu ketika tatkala ada seorang muslimah yang berjalan-jalan di pasar, belanja di pasarnya Yahudi itu, ya. Lalu kemudian ada seorang Yahudi atau sekumpulan orang Yahudi lebih tepatnya melakukan pelecehan dan penghinaan kepada muslimah itu, diminta membuka jilbabnya, tidak mau. Akhirnya mereka mengaitkan ujung kainnya, pakaiannya, ya, dikaitkan sehingga tatkala muslimah itu bangkit, ya, maka tak singkaplah, tak bukalah auratnya. Lalu ada satu orang muslim yang melihat perilaku orang Yahudi ini, dia tidak terima dan dia bangkit melawan sekelompok orang Yahudi tadi, ya, melawan orang Yahudi tadi sampai ada satu Yahudi yang meninggal. Tapi akhirnya muslim ini tadi dikeroyok dan kemudian dia meninggal juga. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Rasulullah menyalahkan seorang muslim yang melawan sampai membunuh Yahudi tadi? Tidak. Nabi mengatakan usir Yahudi Bani Qainuqa itu dari Madinah. Ini kan persis seperti yang terjadi saat ini juga. Ada penghinaan, ya, yang dilakukan seorang guru, ya, di sebuah sekolah. Lalu ada orang yang kemudian tidak terima, ya. Lalu kemudian dipenggallah guru yang menghina Rasulullah itu. Lalu akhirnya yang membunuh ini tadi, muslim yang membunuh ini juga akhirnya dibunuh. Nah, ada sebagian yang kemudian justru menyalahkan muslim yang membunuh, penghina Rasulullah itu. Nah, perkara kita tidak mampu itu lain cerita, tapi jangan sampai kemudian kita justru menyalahkan mereka yang berani mengambil tindakan itu. Nah, jadi kalau identitas Islam, kemuliaan Islam yang dihina, Rasulullah kemudian bersikap. Maka hari ini tatkala Rasulullah itu dihina, bukan Rasulullah sebagai individu lagi. Karena Rasulullah sebagai individu, beliau sudah wafat. Tapi penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini adalah penghinaan kepada Islam dan penghinaan kepada identitas Islam, kemuliaan Islam. Maka kalau kita mengikut sunnah Nabi, maka harusnya ada luapan kemarahan. Siapa yang tidak marah, ya, ketika nabinya yang mulia itu dihinakan? Ini satu subhatnya, kemudian kita jawab. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang kemudian mengatakan, ya, ngapain kita marah ketika orang membuat karikaturnya Nabi? Toh itu bukan Nabi, katanya begitu. Karena kita tidak pernah melihat Nabi, kan bukan begitu juga wajahnya Nabi. Kenapa mesti kemudian kita marah, katanya, ya. Nah, ini bisa kita jawab dengan sangat mudah sekali. Bagaimana lalu seandainya ada orang yang kemudian memasang foto monyet, lalu disebut itu sebagai bapak kita? Betul, monyet itu bukan bapak kita, tapi disebut itu sebagai bapak kita. Pasti kemudian kita marah. Ada gambar bau misalnya, itu disebut kita, disebut bapak kita itu. Memang betul bau bukan bapak kita, tapi ketika ada yang menyebut itu sebagai bapak kita, itu kemudian kita marah. Nah, lalu ada memvisualisasikan Nabi. Dan Nabi tidak boleh divisualisasikan begitu, dalam bentuk gambar begitu. Lalu mengatakan ini Nabi, dan kemudian menggambarkan dengan hal-hal yang buruk. Bahkan tidak hanya itu, diikuti lagi dengan pernyataan-pernyataan, ya, Islam ini adalah penyebab agama yang keisis dan lain sebagainya. Nah, itu maka pastilah kemudian kita marah. Nah, ada juga yang kemudian mengatakan bahwa
Ya, ada yang tidak setuju, katanya boikot itu mesti diserahkan kepada pemimpin saja, diserahkan kepada ulil amri saja. Karena kalau diboikot oleh individu per individu atau sekelompok orang saja, itu memang tidak cukup berefek, tidak cukup kuat. Ya, kalau dia sebuah negara mungkin itu efeknya. Betul, kita menginginkan juga negara yang melakukan boikot itu, sebagaimana di Timur Tengah atau di Turki melakukan satu kampanye besar-besarannya, memang akhirnya kemudian efektif. Tapi taruhlah tidak efektif, ya. Taruhlah kemudian tidak akan berpengaruh, tapi paling tidak sikap kita ini sebagai bukti, sebagai jawaban nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taruhlah kita menyerukan boikot produk-produk Perancis, memang sejak dulu kita boikot, kita tidak sanggup beli juga. Ya. Tapi hari ini ada perasaan yang sama, kenapa? Paling tidak inilah nanti sebagai bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali produk-produk Perancis dan produk-produk yang semisal dengan itu. Nah, kan ada beberapa mobil itu kan. Cuma ada yang bilang takut kita Indonesia takut boikot produk mobilnya Perancis. Takut dibalas nanti mobil SMK juga diboikot sama Perancis nanti kan. Repot kita. Nanti stok SMK kita susah nanti ya. Nah, gitu. Nah, jadi apakah kemudian berhasil tidak berhasil, inilah yang kemudian bisa kita lakukan. Dan ini adalah bentuk yang paling minimal, ya. Nah, dan sebelumnya kita sudah menyampaikan juga, nggak akan untuk kemudian berbelanja di sesama Muslim itu sudah kita ini ya. Sebab kalau Muslim insya Allah itu ada kebaikan, ya, ada keberkahan di situ. Makanya saya sudah sejak lama kemudian menyerukan, kalau ada produk Muslim atau produk lokal, kita gunakan saja produk Muslim, produk lokal itu. Ya, kalaupun masih susah, tapi kita hindari berbelanja di tempatnya orang-orang yang ya non Muslim. Lebih baik berbelanja di tempat kita, saudara-saudara kita. Ya. Kenapa kemudian apa yang kemudian menyebabkan kita harus ya singgah ke minimarket yang justru itu dibesarkan untuk membesarkan orang-orang non-Muslim? Kenapa tidak usaha sesama kita saja? Itu yang disupport, usaha sesama kita yang kita besarkan. Walaupun ada selisih harga, bukankah itu akan menjadi kebaikan? Insya Allah kalau kita belanja di tempatnya orang Islam, itu akan menghidupi satu keluarga Muslim paling tidak. Kalau kemudian kita belanja di tempat Muslim, paling tidak ya itu nanti dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting kemudian untuk semua kita pahami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai uswatun hasanah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 di situ disebut di uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah teladan bagi kita dalam semua sisi kehidupan kita. Tidak hanya dalam aspek akidahnya saja, tidak hanya dalam aspek ibadahnya saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
teladan bagi kita di dalam aspek muamalahnya, di dalam akhlaknya. Ya. Makanya kita berislam ini juga dalam semua sisi kehidupan. Ya. Makanya yang paling berbahaya sesungguhnya untuk merusak tatanan kehidupan orang Islam itu sebenarnya adalah paham sekularisme kalau menurut saya. Ya. Kalau isme-isme yang lain di luar Islam itu bahaya, tapi kita umat Islam itu lebih cepat untuk mendeteksinya. Tapi sekularisme ini sangat bahaya. Kenapa? Seolah-olah dia tidak anti Islam. Ya, tidak selamanya sekularisme itu anti agama, tidak. Cuma konsepnya orang sekuler itu begini, dia tidak membuang agama, cuma dia menempatkan agama itu sebagai salah satu bagian daripada kehidupan. Misal begini, kehidupan manusia itu ada, ya, dalam kehidupan manusia itu ada bidang ekonomi, ada bidang hukum, ada budaya, ada sosial, ada politik, nah ada agama. Jadi orang sekuler itu menempatkan agama itu salah satu bagian daripada kehidupan. Nah, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, sosial, dan agama. Nah, mereka tidak anti agama, cuma agama itu ditempatkan menjadi satu sub bagian daripada kehidupan ini. Makanya orang-orang sekuler itu ya haji juga mereka, ya, rajin juga puasa, ada juga yang kemudian rajin sholat, berinfak, bersedekah juga dia. Kenapa? Dia menempatkan agama itu sebagai bagian daripada sub kehidupan ini. Tapi aslinya dalam konsep Islam bukan begitu. Agama itu mengatur semua sisi kehidupan kita. Agama mengatur budaya, agama mengatur pendidikan, agama mengatur politik, agama mengatur ekonomi, agama mengatur hukum. Itulah paham Islam itu begitu. Ini bisa kita ambil kesimpulannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasul amril Islam." Pokok segala urusan, kata Nabi, adalah al-Islam. Jadi semua urusan itu ada Islamnya. Ya. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat, wa di'watu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah. Nah, jadi kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam semua lini kehidupan kita. Ya. Dalam semua sisi kehidupan kita, termasuk di dalam berdakwahnya kita juga meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita meneladani beliau dan ittiba'nya kita kepada beliau, itu adalah dijadikan sebagai syarat benarnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita umat Islam, ketika ditanya apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti semua kita menjawab, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak begitu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya. Saatnya apa? Saatnya seperti yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini untuk menguji ya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pernyataan cinta kita kepada Allah itu akan diuji. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi saat benarnya kecintaan kita kepada Allah itu adalah dengan ittiba, dengan meneladani, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi praktek kehidupannya jauh
dai tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi, kehidupannya jauh dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, maka kecintaannya kepada Allah itu adalah kecintaan yang semu, kecintaan yang palsu. Tapi sebaliknya, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, lalu dalam praktek kehidupannya dia berusaha untuk mengikut, meneladani Nabi, maka dua hal yang dia dapatkan, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Jadi orang yang ittiba itu dua yang dia dapat. Ya. Satu, ittiba itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita pertegas kembali bahwa yang dimaksud dengan ittiba itu bukan hanya dalam hal ibadahnya saja. Ittiba itu bukan semata-mata berusaha meneladani Nabi, kalau turun sujud itu tangan apa lutut dulu, ya. Kalau sholat 2 rakaat itu iftiros apa tawarruk. Nah, kan biasanya kalau bicara ittiba kita mentoknya sampai di situ. Tidak. Dalam berjuangnya, dalam bagaimana menjalani kehidupan ini, dalam muamalahnya, ya. Ini juga kita berusaha, ya, semaksimal mungkin mengikuti Nabi, termasuk di dalam berukhuwahnya, menjalin persaudaraannya. Di dalam dakwahnya kita ini juga berusaha untuk mengikut sunnah Nabi, ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah teladan kita yang mesti kita ikuti, dan itu sebagai bukti juga kecintaan kita kepada beliau. Tapi ada satu hal yang perlu juga untuk kemudian kita renungi, bahwa seberapa besar pun cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak sebanding dengan cinta beliau kepada kita. Nih, kita nih mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Jauh sebelum ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad itu amat sangat cintanya kepada kita. Yang perlu kita agukan ini adalah cinta kita kepada beliau. Kalau cinta beliau kepada kita tidak perlu kemudian kita agukan lagi. Bahkan Al-Quran merekam dengan baik bagaimana perasaan Nabi kepada umatnya itu. Disebutkan di dalam surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sosok yang kemudian memikirkan kita umatnya, ya, sangat berat rasanya oleh penderitaan kita. Kalau kita menderita hari ini, merasakan sakit karena berpegang teguh kepada agama yang beliau bawa, maka penderitaan yang beliau alami dulu itu jauh lebih berat dan tidak sebanding dengan apa yang kita alami saat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita gunakanlah kemudian kehidupan kita ini untuk menapaki jalan
sunnah kehidupan agama yang beliau bawain. Jangan kita sia-siakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi itu kan disebut rahmatan lil alamin. Karena orang sering mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Padahal kalau kita, ya tidak salah, karena Nabi itu membawa Islam. Tapi yang rahmatan lil alamin itu, ya, yang lebih tepat adalah nabinya, Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat konteks ayatnya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau, maksudnya Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat bukan saja bagi umat Islam, tapi kehadiran Nabi Muhammad itu rahmat bagi semesta alam. Bagaimana bentuk yang paling mudah kita pahami bahwa keberadaan Nabi itu rahmat bagi semesta alam? Kita melihat kalau umat-umat terdahulu, ya, ketika diutus Nabi, diutus Rasul, lalu kemudian mereka menolak, apa yang terjadi? Datang azab. Habis selesai ceritanya begitu, ya. Umatnya Nabi Nuh membangkang, datang banjir bandang, selesai, ya. Umatnya Nabi Musa membangkang, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya umatnya Nabi Muhammad ini, kalaupun umat Nabi Muhammad itu kan ada umat yang khusus. Umat khusus itu adalah umat yang memeluk Islam. Umat umum itu umat yang hidup setelah Nabi Muhammad, yang mereka itu sebenarnya punya kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, maka kita melihat bagaimana penolakan, pembangkangan dakwah di masa Nabi juga tidak kalah dahsyat, ya. Bagaimana pembangkangan Abu Jahal, Abu Lahab, sampai hari ini pembangkangan Abu Janda, ya. Nah, itu kan pelanjutnya itu. Ya, hari ini kan dia orang sibuk masalah memprotes, dia malah kemudian mendiskreditkan umat Islam lagi, ya. Nah, kalau kita melihat pembangkangan itu juga sangat dahsyat. Tapi ya kita melihat tidak langsung diazab sebagaimana umat-umat terdahulu itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan memang adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta akhirkan azab itu nanti saja. Tidak, kalaupun ada bentuknya adalah peringatan-peringatan, bencana-bencana yang terjadi, tapi azab yang sifatnya dimusnahkan semua pembangkang itu tidak. Dan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam soal Anfal ayat ke-33 itu diterangkan bagaimana keberadaan Rasulullah itu, ya, itu menjadi salah satu sebab terhalangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Anfal 33 mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Ada dua hal menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab itu. Yang pertama, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah karena senantiasa ada yang istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau selama ada orang yang senantiasa beristighfar, ya, makanya kita di lingkungan kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan juga, bersyukur kita kalau di lingkungan kita ada pesantren, ada rumah tahfidz. Karena santri itu, ya,
Kita lihat mereka baca Al-Quran, mereka berzikir, mereka kemudian ya membaca doa, melantunkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari zikir itu. Di situ ada istighfarnya, ada permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi sebab ya terhindarnya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di mana satu tempat sudah tidak ada istighfar lagi, yaitu kemudian kita patut waspada. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya. Walaupun kita melihat bagaimana penghinaan-penghinaan yang terjadi saat ini, tapi ada dua hal sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, bahwa penghinaan-penghinaan itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan dan maksudnya. Kita ya melihat dulu yang menghina Rasulullah itu ya justru mereka yang hina. Kita melihat orang-orang musyrikin, salah satu bentuk penghinaan mereka kepada Rasulullah kan adalah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai al-abta'i, yang terputus, karena putra Nabi itu yang laki-laki tidak ada yang kemudian hidup sampai dewasa. Mereka yang mengejek Nabi Muhammad itu dengan sebutan al-abta'i, yang terputus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab hal tersebut di dalam soal Al-Kautsar itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu itulah yang terputus. Kita melihat sampai hari ini ya, keturunan Nabi kita masih melihat ya, ada yang asli, ada juga yang kemudian hanya mengaku-ngaku, tapi intinya masih ada. Tapi ada enggak yang menjaga silsilah keturunan Abu Lahab gitu ya, Abu Jahal gitu ya? Enggak ada ya kan, saya ini keturunan orang Mekah zaman dulu nih, nasab, pohon nasab saya sampai Abu Lahab gitu ya. Supaya Abu Jahal, enggak ada. Mereka yang terputus, enggak ada generasinya Abu Lahab, generasinya Abu Jahal ini, tidak ada yang kemudian bangga dengan itu ya. Makanya penghinaan itu tidak akan pernah sampai. Nah, dan penghinaan itu justru akan kembali kepada mereka. Nah, siapa yang menghina Islam, menghina Rasulullah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Nah, ini mungkin juga sebagai tambahan faedah bagi kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Mungkin kita bertanya, bagaimana nanti kesudahan hidup bagi mereka yang menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan, azab muhina, yang menghinakan. Kita tidak usah jauh lah. Si siapa presiden Prancis itu? Apa, popcorn? Ya, popcorn ya. Kita panggil aja popcorn ya. Macron, Emmanuel Macron. Ya, kemudian betul-betul terhinakan hari ini. Bagaimana dunia mengecam dia. Bahkan fotonya diinjak sepatu itu udah banyak tuh ya. Bahkan ada tempat orang ngantri, landasannya, alasnya itu apa? Fotonya dia yang diinjak-injak. Ya. Ya. Itu yang kemudian didapatkannya.
Bahkan tadi saya membaca postingan, wallahu alam benar atau tidak, tapi ada videonya, ada narasi dalam bahasa Arab, tapi nanti perlu dicek lagi. Jadi ketika itu katanya ada misionaris Perancis yang dikirim ke Mali, salah satu negara di Afrika sana. Ya, itu misionaris itu dikirim, tapi kemudian akhirnya ditahan oleh militan Islam. Mereka menyebutnya dengan militan Islam, pejuang-pejuang Islam di sana. Maka untuk membebaskan misionaris itu, si Popcorn ini tadi, ya, ada videonya tadi, itu ya menukar misionaris tadi itu dengan 200 tahanan dari Mali juga, ya, yang ditahan oleh tentara Perancis, dengan ditambah 10 juta euro. Bebaskan, ditukar. Nah, disambutlah, saya lupa namanya, tapi dia nama misionaris tadi saya lupa namanya. Disambutlah ketika dia datang kembali di bandara. Ternyata mengejutkan, misionaris itu sudah menjadi seorang mu'alaf dan dia namanya menjadi Maryam, ya. Nah, misionaris itu kan mengagetkan. Ini penghinaan juga kepada si Popcorn tadi itu, ya. Nah, kalau itu benar beritanya, nanti saya share juga di mana namanya, di grup WA kita, ya. Nah, jadi mendapatkan kehinaan, makanya ada ungkapan, siapa yang menyakiti, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak ubahnya seperti meludah matahari, meludah ke matahari. Ludah itu tidak akan sampai, melainkan akan jatuh menimpa mukanya sendiri. Jadi orang yang kemudian menghina Rasulullah itu tidak akan membuat Nabi kita yang mulia itu hina, tapi justru kemudian akan menyebabkan kehinaan itu menimpa dunia, dan dahsyatnya lagi kehinaan itu fit dunia wal akhirah. Itu yang pertama sebagai penutup tadi, itu hikmahnya, itu kehinaan justru kepada mereka yang menghina. Kita tambah waktunya sedikit. Yang kedua, kemudian kita melihat tidaklah peristiwa ini terjadi kecuali nanti hikmahnya pasti gelombang orang masuk Islam, keingintahuan tentang Islam khususnya di Eropa itu kembali akan meningkat. Kita melihat ketika peristiwa dulu 9/11, WTC, ketika umat Islam ya tak tuduh tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Justru di Amerika itu gelombang Al-Quran ini semakin laku dan gelombang orang masuk Islam semakin tinggi, ya. Dan kita melihat juga 2000-an ke sini, ya, sejak tahun 2000 ke atas itu semakin banyak, ya, di Eropa itu populasi Islamnya juga kemudian meningkat. Ini terbukti juga, misalnya atlet-atlet itu udah banyak yang muslim, baik yang penduduk aslinya kemudian memeluk Islam ataupun imigran dari negara-negara muslim yang pindah ke Eropa itu. Termasuk di Perancis sendiri, bagaimana pemain timnas sepak bolanya itu kan banyak yang muslim. Termasuk yang terakhir siapa, Pogba, ya, yang kemudian menyatakan mundur dari timnas karena perlakuan presiden Perancis itu. Nah, itu pasti membuat satu keadaan ini semakin banyak nanti yang kemudian penasaran dengan Islam. Sederhananya itu begini, orang Eropa itu mereka adalah keadaannya saat ini itu sedang gesang spiritualnya, haus mereka, batinnya itu haus. Maka ketika mereka melihat ada fenomena-fenomena yang unik, rasa keingintahuannya itu tinggi. Ketika sosok Nabi Muhammad kemudian disudutkan begitu, lalu terjadi pembelaan di berbagai macam penjuru dunia, ya, mereka kan penasaran, siapa sih sosok Muhammad ini sebenarnya? Akhirnya mereka cari tahu. Tidaklah mereka setelah mengenal Nabi Muhammad kecuali akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan menjadi satu hikmah juga bagi kita, ya.
Hanya kita lihat ketika fenomena, ya mungkin sederhana bagi kita yang muslim, sederhana. Fenomena misalnya pemain bola siapa, Muhammad Salah itu ya, itu selebrasinya dengan sujud, orang penasaran apa sujud itu ya. Nah, kemudian bukan sesuatu yang asing. Terus si siapa petarung itu, si Habib ya. Nah, Habib gimana Habib? Ya, udah pensiun dia ya. Nah itu kan juga satu fenomena yang kok ada ya orang begitu. Mungkin bagi kita ini biasa-biasa, standar-standar saja. Tapi di Eropa sana ini sesuatu yang unik. Ada rasa keingintahuan. Nah ini kemudian pasti gelombang Islam itu akan terus meningkat di Eropa. Tapi catatannya, Eropa meningkat, jangan sampai kemudian Indonesia kehilangan arah keislamannya. Ya, jangan sampai kemudian kita tak masuk yang dilihatkan nih. Dulu Spanyol ya menjadi pusat, kemudian peradaban Islam, kemudian ya tak masuk yang kita dilihatkan Islamnya tumbuh berkembang. Jangan justru nanti Prancis, Italia, Rusia itu menjadi negara-negara Muslim nanti, ya Indonesia tinggal cerita masa lalu saja. Ini yang kita tidak inginkan. Oleh sebab itu sebelum kita menyesal nanti, jangan sampai nanti anak cucu kita cerita kepada anak-anak mereka, nak, dulu di sini ada nak agama namanya Islam. Kapan itu Pak? Kapan itu Bu? Dulu. Ya. Dulu di sini ada pesantren ini. Kapan itu? Dulu. Nah, atau jangan-jangan nanti Islamic Center itu jadi museum yang cuma kayak di Spanyol kan, ini kan dikunjungi. Oh ini masjid ya besar dulu di sini di Kaltimnya ada masjid Islamic Center ini. Sekarang apa jadi museum saja. Nah, jangan sampai begitu. Nah, tugas-tugas terutama kita generasi muda inilah yang insya Allah nanti mempertahankan Islam di Indonesia ini. Mungkin itu karena sudah sangat lewat waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.